Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1C akan mempresentasikan terkait dengan UMKM yang telah kami teliti, yaitu UMKM Mix Square dengan beranggotakan saya Dayang Hafsah Putri dengan NIM 2210933006. Saya Diva Aulia dengan NIM 2210932006. Saya David Syarif dengan NIM 2110933005. Selanjutnya, pada latar belakang, UMKM ini merupakan UMKM yang bekerja sama dengan Sirkuam Dairy yang merupakan peternakan sapi di daerah Solo. UMKM ini menjual berbagai macam produk minuman seperti coffee base, yogurt, fresh milk, dan milk base dengan varian yang cukup banyak. Dan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap aspek-aspek operasional UMKM guna menyusun perencanaan yang efektif bagi UMKM itu sendiri. Selanjutnya ada kondisi existing UMKM. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran akan dijelaskan oleh Diva Aulia. Aspek pasar dan pemasaran dinilai dari berbagai macam strategi, yaitu 4. Yang pertama itu ada produk, di mana produk UMKM Luxury ini itu terdiri dari fresh milk atau susu murni, lalu ada campuran susu dengan berbagai rasa atau biasa disebut dengan milk base, lalu ada yogurt dengan campuran rasa, dan juga terakhir itu ada kopi dengan berbagai rasa atau biasa disebut dengan coffee base. Lalu untuk harga atau price itu bergantung dengan varian minuman yang kita pilih dengan rentang harga 18.000 hingga 100.000 untuk produknya. Selanjutnya itu ada promotion. Jadi untuk strategi pemasaran Milksquare ini itu terdiri dari berbagai macam. Yang pertama itu adalah memanfaatkan fitur media sosial seperti Instagram. Lalu mereka juga melakukan kerjasama dengan peternak sapi perah di Solo, penjual kopi di kafe barista, dan juga pemasok bahan baku seperti krim dan bubuk. Dan terakhir mereka juga memanfaatkan promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth marketing dengan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Lalu yang terakhir itu place atau tempat. Jadi UMKM Milksquare ini terletak di Jalan Dr. Andes Muhammad Hatta, Kota Luar, Sumatera Barat, di mana lokasi ini sangat strategis karena berada di pinggir jalan sehingga memudahkan memberikan akses kemudahan kepada konsumen. Selanjutnya terkait aspek sosial budaya yang telah kami lakukan di pasaran, yaitu UMKM ini membangun hubungan dengan masyarakat lokal dengan menggunakan bahasa Minang dalam komunikasi dan pemasarannya, sehingga UMKM ini dapat berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat serta menawarkan produk berkualitas dengan harga kompetitif dan meningkatkan daya saing mencapai kesuksesan dalam bisnis di wilayah tersebut. Soalnya ada aspek hukum. Berikut merupakan contoh surat izin UMKM sebagai bukti legalitas para pelaku UMKM untuk menjalankan usaha. Soalnya ada next. Soalnya ada aspek teknis dan teknologi yang akan dijelaskan oleh Udadeva. Disilakan. Jadi selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Jadi Milksquare sendiri juga sudah menggunakan berbagai perangkat dan peralatan teknologi yang berfungsi untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan operasional serta produksi sehari-hari mereka. Jadi UMKM Milksquare juga menyediakan 2 metode pembayaran, yaitu ada tunai dan kris. Jadi juga Milksquare menggunakan tablet Moka yang membantu kasir dalam mencatat transaksi, menghitung total pembelian, dan mencetak struk secara otomatis, serta memberikan laporan penjualan yang akurat secara real time. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Berdasarkan yang kami teliti itu, yang pertama itu pembuangan air limbah cuci piring ke selokan yang mengandung deterjen, minyak, dan partikel makanan. Yang kedua itu pembuangan sampah botol plastik ke tempat pembuangan sampah. Yang ketiga itu ada pemanfaatan limbah kopi untuk keperluan tertentu. Selanjutnya aspek finansial yang akan dijelaskan oleh Udadava. Baik, selanjutnya ada aspek finansial. Jadi UMKM Milksquare sendiri memiliki modal awal untuk peralatan mereka sebesar Rp33.256.941 per bulan. Angka ini mencerminkan jumlah keseluruhan biaya operasional
yang dikeluarkan oleh UMKM tersebut untuk menjaga kelangsungan bisnisnya setiap bulan. Jadi biaya ini termasuk berbagai komponen biaya yang diklasifikasikan di dalam tabel yang terlihat, yang mencakup biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, biaya listrik, air, sewa, tempat, serta biaya aset. Selanjutnya, usulan rancangan bisnis. Yang pertama itu aspek pasar dan pemasaran yang akan dijelaskan oleh Diva. Baik, untuk usulan aspek pasar dan pemasaran itu yang pertama di analisis value proposition, di mana pada bagian segmen ini Milkstore itu menawarkan berbagai jenis minuman berbahan dasar susu segar dengan memberikan reward atau diskon khusus bagi pelanggan setia, membuka lebih banyak outlet di lokasi strategis, serta memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kandungan gizi, produk, dan juga bahan yang digunakan. Mereka juga harus mengatasi masalah seperti lokasi yang sulit dijangkau dan tempatnya kecil. Lalu mereka memberikan informasi gizi yang jelas dan juga memastikan tidak adanya keterangan expire yang membingungkan, serta menghindari penggunaan bahan tambahan seperti bumbu perasa untuk beberapa minuman. Lalu Milksquare ini menekankan pada kualitas susu segar dan organik yang dihasilkan dari peternakan lokal dengan memberikan jaminan rasa yang otentik dan juga nilai gizi yang tinggi. Value proposition ini juga dapat dilihat pada gambar value proposition kanvas. Selanjutnya itu analisis pasar, di mana untuk rata-rata usia konsumen yang membeli produk Milksquare ini itu adalah orang tua yang peduli terhadap kesehatan anak-anak mereka, serta anak muda yang sadar akan pentingnya nutrisi dan juga kesehatan. Milksquare juga dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada untuk terus berkembang dan juga memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Pertumbuhan ekonomi yang positif di Kota Padang dan juga kesadaran yang meningkat akan pentingnya nutrisi di kalangan konsumen itu menyebabkan Milksquare berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Selanjutnya itu ada analisis potensi pasar, di mana kita dapat melihat data permintaan dan juga peramalan permintaan UMKM Milksquare dalam 12 tahun ke depan. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa permintaan yang tidak menentu setiap bulannya dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok, sehingga dilakukan peramalan di mana peramalan ini berguna untuk membantu merancangkan tingkat produksi dan inventaris serta membuat keputusan yang tepat tentang pemasaran dan juga penjualan ke depannya. Selanjutnya itu ada analisis persaingan, di mana untuk UMKM Milksquare ini sendiri, khususnya di daerah PAU, itu menunjukkan peluang yang sangat signifikan. Dikarenakan pada saat ini daerah-daerah tersebut masih sangat jarang memiliki penjual minuman yang berbasis produk susu lokal. Sebagian besar penjual di sini itu cenderung menggunakan susu kemasan seperti susu-susu yang ada di minimarket sebagai bahan dasar minuman mereka. Kondisi ini memberikan keunggulan kompetitif bagi UMKM Milksquare yang menawarkan minuman berbahan dasar susu segar lokal. Selanjutnya itu ada analisis market share, di mana analisis ini dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu TAM, SAM, dan SOM. Untuk TAM sendiri itu keseluruhan pasar potensial yang dapat dijangkau oleh produk minuman berbasis susu segar, di mana berdasarkan data BPS itu populasi penduduk Kota Padang saat ini itu mencapai 947.400.000 jiwa pada tahun 2024, yang artinya hal itu menjadi TAM bagi Milksquare. Sedangkan untuk SAM sendiri itu berada di daerah PAUH yang mencakup konsumen yang berada di dalam jangkauan distribusi output yang ada. Berdasarkan data dari satu data Pemko Padang, itu datanya itu data penduduk di Kecamatan PAUH itu berjumlah 83.134 jiwa. Next. Lalu yang terakhir itu ada SOM, di mana diperoleh target pasar pada UMKM Milksquare itu di Kecamatan PAUH diperkirakan mencapai 11.078 jiwa, di mana jumlah pelanggan potensial ini merupakan target yang realistis dan dapat dicapai oleh UMKM Milksquare dalam jangka pendek dengan asumsi strategi pemasaran dan juga kapasitas produksi yang sesuai.
Selanjutnya itu ada analisis strategi pemasaran, di mana untuk UMKM Square ini segmentasinya itu dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, di mana dari segi geografis itu seharusnya berfokus pada daerah PAUD dan juga sekitarnya di Kota Padang, di mana produk susu segar lokal itu masih sangat jarang ditemukan di sini. Lalu untuk aspek demografis itu mereka harus menargetkan konsumen dari berbagai usia, terutama orang tua dan anak-anak, serta orang dewasa muda yang peduli dengan kesehatan dan gaya hidup. Lalu ada psikografis di mana mereka menyasarkan konsumen yang peduli dengan kesehatan, kebugaran, dan juga kualitas makanan serta minuman yang mereka konsumsi. Termasuk juga mereka yang mengikuti tren makanan dan minuman yang kekinian. Lalu untuk perilakunya sendiri itu menargetkan konsumen yang memiliki kebiasaan membeli minuman segar, mencari produk alami, dan juga mengutamakan produk lokal. Lalu untuk UMKM Square ini dapat menargetkan beberapa kriteria seperti keluarga, di mana keluarga ini yang mengutamakan produk susu yang sehat dan juga berkualitas, lalu ada mahasiswa dan pelajar, ada profesional muda, dan yang terakhir itu ada komunitas olahraga dan kebugaran. Selanjutnya itu ada strategi promosi. Eh, jadi beberapa usulan strategi promosi yang dapat dilakukan itu yang pertama itu melakukan kampanye pemasaran yang lebih terstruktur dan intensif di media sosial dengan menggunakan konten menarik seperti video pembuatan minuman, testimoni pelanggan, dan juga informasi edukatif tentang manfaat dari susu segar. Lalu yang kedua itu mereka harus bekerja sama dengan influencer lokal yang memiliki banyak pengikut untuk memperluas jangkauan promosi dan juga meningkatkan kredibilitas. Lalu yang ketiga itu mengadakan acara komunitas seperti bazar, workshop, workshop membuat minuman susu atau kegiatan olahraga keluarga di mana produk susu dapat diperkenalkan langsung kepada konsumen. Keempat itu memberikan sampel gratis di lokasi-lokasi strategis seperti sekolah, kampus, pusat perbelanjaan untuk menarik minat konsumen yang baru. Dan yang terakhir itu mengimplementasikan program loyalitas pelanggan yang memberikan diskon atau reward bagi pelanggan setia untuk meningkatkan retensi dan word of mouth positif. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi yang akan dijelaskan oleh Dodava. Baik, selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Jadi yang pertama itu ada analisa produk. Jadi UMKM Milk Square sendiri sedang berada pada fase pertumbuhan atau growth karena ditandai dengan permintaan yang terus meningkat di setiap bulannya. Untuk yang kedua ada sumber bahan baku. Jadi UMKM Milk Square sendiri bekerja sama dengan peternakan sapi perah di Solok yang bernama Sirukam Dairy. Jadi mungkin saran yang dapat diberikan yaitu UMKM ini mampu untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan produsen kopi lokal atau juga dengan produsen dari bubuk perasa sendiri untuk meningkatkan efisien dan efektifnya produksi. Untuk yang ketiga itu untuk yang C yaitu pemilihan strategi produksi. Saran yang dapat diberikan adalah menerapkan metode just in time. Jadi penerapan just in time ini dapat meningkatkan produksi dengan memastikan bahan baku tiba tepat saat dibutuhkan. Ini dapat mengurangi biaya penyimpanan dan menjaga bahan baku agar tetap segar. Selanjutnya ada teknologi dan peralatan. Mungkin saran yang dapat diberikan adalah menambah mesin pasteurisasi, di mana mesin ini dapat meningkatkan umur dari susu tersebut agar tidak cepat expire atau basi. Yang selanjutnya adalah pemilihan perencanaan produk. Jadi pemilihan dan perencanaan produk ini kami sarankan untuk lebih cermat untuk memenuhi permintaan pasar, dan yang dapat disarankan adalah memperkenalkan varian rasa baru seperti rasa matcha dan salted caramel yang sedang tren dan diminati oleh konsumen. Selanjutnya ada rencana kualitas dan perencanaan produk. Mungkin saran yang dapat diberikan kepada Milk Square adalah menyediakan feedback form bagi pelanggan untuk dapat terus meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Jadi dengan kita melibatkan pelanggan dalam proses ini, Milk Square tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, namun juga mampu membangun hubungan yang lebih kuat dan dapat dipercaya dengan konsumen. Selanjutnya ada rencana kapasitas produksi. Mungkin saran yang dapat diberikan kepada Milk Square adalah menambah jumlah mesin yang sering terjadi bottleneck atau bertabrak saat produksi. Jadi contohnya mesin cup sealer dan mixer.
Saran selanjutnya adalah mempertimbangkan otomatisasi pada beberapa tahapan produksi untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi seperti menggunakan mesin otomatis untuk pencampuran bahan dan pengisian cup. Selanjutnya itu ada aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama itu ada jumlah tenaga kerja dan gaji. Tenaga kerja pada UMKM ini terdiri dari 3 orang, yang terdiri dari 2 orang part-time dan 1 orang full-time. Terdapat usulan penambahan tenaga kerja tidak langsung sebagai staf marketing. Penambahan ini bertujuan meningkatkan promosi produk UMKM Milk Square di berbagai media sosial seperti TikTok, Instagram, dan platform media sosial. Dengan gaji full-time itu 2 juta per bulan, part-time 1 juta per bulan, dan gaji staf marketing 1.500.000 dengan landasan bahwa staf marketing ini bertugas untuk mengendalikan media sosial dan mempromosikan produk. Lanjut untuk struktur organisasi, yang pertama itu ada owner, dan selanjutnya ada tenaga kerja full-time, part-time, dan staff marketing. Next. Pada job specification ini ada owner yang punya tanggung jawab. Dan punya jiwa leadership yang baik, dan punya mental kuat dalam mendirikan suatu usaha. Yang kedua itu ada tenaga kerja full-time, merupakan tamatan SMA atau SMK, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, memiliki keterampilan dalam keuangan, disiplin, tepat waktu, dan memiliki manajemen waktu yang baik, dan menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Begitupun dengan tenaga kerja part-time. Untuk staf marketingnya itu pendidikan minimal S1 dalam bidang pemasaran atau bisnis. Yang kedua itu ada pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang marketing. Yang ketiga, keterampilan dalam penggunaan perangkat lunak seperti TikTok, Instagram, dan platform media sosial lainnya. Yang keempat itu kreatif, inovatif, dan selanjutnya itu mampu bekerja sama secara mandiri maupun dalam tim, dan mempunyai pemahaman yang kuat tentang prinsip pemasaran dan strategi promosi. Next. Selanjutnya ada job description. Yang pertama itu owner. Owner ini bertanggung jawab atas pengelolaan umum operasi harian, mengawasi proses produksi, membuat resep. Selanjutnya ada tenaga kerja full time itu melakukan pengolahan hasil penjualan, memberikan informasi kepada pelanggan terkait produk, mengolah bahan baku, bekerja untuk seluruh shift yaitu dari jam 10 sampai jam 22 WIB. Misalnya ada melakukan pencatatan keuangan. Untuk tenaga kerja part-time yang membedakan hanya shift. Shift pertama itu dari jam 10 sampai jam 4, dan shift kedua itu jam 4 sampai jam 22 WIB. Yang selanjutnya ada staff marketing, itu membuat dan mengunggah konten TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Yang kedua, merespon komentar dan pesan followers pada platform media sosial. Yang ketiga itu mengedit foto dan video untuk keperluan promosi. Yang keempat, bekerja sama dengan influencer. Yang kelima, melakukan riset pasar untuk identifikasi peluang pasar. Ada aspek hukum legalitas. Yang pertama itu ada surat izin mikro dan izin dan pelatihan. Yang kedua itu ada surat izin tempat usaha atau situ untuk memastikan lokasi usaha sesuai dengan zonasi dan peraturan tata ruang yang berlaku untuk menghindari denda atau sanksi. Yang ketiga itu ada nomor induk berusaha atau NIB untuk memastikan kepatuhan terhadap berbagai aturan perizinan. Selanjutnya ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak untuk membayar pajak dan transaksi keuangan dengan baik dengan bank yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan secara legal dan untuk kegiatan ekspor-impor. Next. Selanjutnya ada aspek finansial akan dijelaskan oleh Udafa. Baik, selanjutnya ada aspek finansial. Jadi aspek finansial ini adalah usulan yang diberikan kepada UMKM Milk Square. Jadi ada beberapa tambahan dari kondisi existing seperti biaya tenaga kerja tidak langsung dan beberapa aset. Jadi di bawah ini juga ada tabel dari total revenue,
Kami mengambil tiga produk saja untuk penelitian kali ini. Ada yogurt, milk base, dan coffee base. Jadi dengan total revenue itu ada 57.469.157 rupiah. Jadi selanjutnya kita akan menganalisis empat kategori yang bisa kita lihat. Value sendiri adalah yang positif. Sedangkan UMKM Milk Square sendiri telah memiliki nilai yang positif, yaitu Rp153.936.015. Untuk internal rate of return, itu sebuah UMKM dikatakan layak jika memiliki nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku, yaitu yang ditetapkan adalah 6%. Sedangkan UMKM Milk Square sendiri memiliki IRR sebesar 34%. Selanjutnya ada payback period. Jadi payback periodnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan biaya awal. Jadi UMKM Milk Square sendiri membutuhkan 4 bulan untuk memulihkan biaya awal. Selanjutnya ada profitability index. Jadi suatu UMKM akan dikatakan layak jika memiliki profitability index di atas 1. Sedangkan UMKM Milk Square sendiri telah memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya terkait aspek lingkungan, berdasarkan kondisi existing dari UMKM itu tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan mempengaruhi lingkungan. Oleh karena itu, UMKM ini hanya membutuhkan dokumen UKL dan UPL. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa dokumen UKL UPL ini diperlukan bagi usaha yang tidak berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup. Berikut langkah strategis yang dapat dilakukan oleh UMKM ini. Yang pertama itu ada instalasi sistem pengolahan air limbah atau IPAL yang digunakan untuk mengolah limbah sebelum dibuang ke selokan. Yang kedua itu ada pengolahan sampah plastik dengan daur ulang, yakni dengan mengganti kemasan yang digunakan kembali seperti botol kaca, serta memberikan insentif kepada pelanggan yang bawa wadah sendiri. Yang ketiga itu ada limbah kopi dimanfaatkan untuk membuat produk organik yang kaya nitrogen dan dimanfaatkan untuk membuat pupuk organik kompos menjadi produk membuat sabun kopi yang memiliki nilai jual tinggi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.